Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 program komputer dari Aktual ITS di sini. Kami akan mempresentasikan terkait dengan program looping di makro Excel. Yang pertama itu ada do while, ada do until, sama yang terakhir ada while when. Nah, yang pertama dipersilakan pada Syafiq Barik untuk Baik, perkenalkan nama saya Syafiq Barik Syabudindaituwo, NRP 500620187. Jadi di sini saya akan menjelaskan masing-masing soal dengan menggunakan struktur do while. Udah kelihatan nggak share screen-nya? Oke, jadi soal yang pertama, buatlah makro Excel untuk membuat nomor urut 1 sampai 10 diletakkan pada kolom A. Jadi yang pertama, kita dim data as integer, kemudian kita inputkan nilai data sama dengan 1, kemudian kita melakukan loopingnya menggunakan struktur do while, yaitu do while data kurang dari sama dengan 10, kemudian sales data, 1 dot value sama dengan data, kemudian data sama dengan data plus 1. Lalu selanjutnya looping. Jadi loopingnya itu yang pertama akan diinputkan data sama dengan 1. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan seterusnya, yaitu data plus 1. Jadi akan berhenti pada saat data sama dengan 10. Jadi langsung saja kita akan melakukan run. Ya, dan hasilnya sudah sama di kolom A, yaitu angka 1 sampai 10. Baik, kemudian selanjutnya yaitu soal nomor 2. Dengan diketahui 10 data sebagai berikut: 2,5, 3,1, 4,0, 3,8, 2,6, 1,9, 5,1, 4,2, 3,3, dan 1,5. Semua data ini ada di kolom B. Soalnya yaitu penjumlahan kumulatif menggunakan struktur do while. Baik, jadi pertama kita dim total as integer, karena totalnya nanti bilangan bulat ya. Kemudian kita dim data as integer, kemudian kita deklarasikan total sama dengan 0 karena penjumlahan, kemudian kita input data sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk pada struktur do while-nya, yaitu do while data kurang dari sama dengan 10. Kita masukkan operasinya, yaitu total sama dengan total plus sel data, 2 dot value. Kemudian akan di looping, yaitu data sama dengan data plus 1, kemudian di looping. Dan hasilnya akan disimpan pada missing box dan di ring C1. Kita akan run. Ya, dan hasil penjumlahannya yaitu 32. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan yang B, perkalian kumulatif menggunakan for each next. Menggunakan do while. Ya, sama seperti sebelumnya, yaitu mendeklarasikan dim total as double, karena nanti perkaliannya menghasilkan bilangan pecahan ya, bukan tidak bulat, bilangan rasional. Kemudian dim data as integer, karena datanya kita berupa bilangan bulat, kemudian kita inputkan total sama dengan 1, data sama dengan 1, kemudian kita masuk ke struktur do while-nya, yaitu do while data kurang dari sama dengan 10, karena datanya ada 10. Kemudian kita masuk ke operasinya, yaitu total sama dengan total dikali sales data, 2 dot value. Kemudian kita masukkan inputnya, data sama dengan data plus 1, kemudian di looping, berhenti pada saat data sama dengan 10. Kemudian hasilnya akan disimpan di message box dan di range C3. Kita akan melakukan run. Ya, dan hasilnya yaitu
61.701,6668.028. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ketiga, yaitu membuat makro Excel untuk menghitung nilai X dan Y di bawah ini. Untuk yang pertama, X yaitu 1/n min 1 dikalikan sigma 1 sampai dengan N, yaitu data ke I plus 2 kali I. Ya, kita akan langsung masuk ke ketiga. Ya, jadi yang pertama kita akan dim X as integer. Kemudian total sama dengan 0 karena penjumlahan. Kita inputkan X sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke struktur dualnya. X kurang dari sama dengan 10. Kemudian masuk ke operasinya. Jadi yang pertama yang kita operasikan adalah operasi sigmanya dulu. Karena untuk memudahkan perhitungan, maka kita operasikan yang sigmanya dulu. Jadi ini adalah operasi sigmanya. Kita deklarasikan sebagai total sama dengan total plus sales x,2 dot value ditambah 2 kali x. Jadi x-nya ini maksudnya I ya. Lalu selanjutnya setelah sigmanya ketemu, kita akan kalikan dengan 1/n-1 yang diwakili dengan variabel nilai akhir sama dengan total per n-nya 10 min 1. Jadi nanti akan diloopingkan untuk X sama dengan X plus 1. Begitu seterusnya sampai berhenti pada X sama dengan 10. Kemudian nilainya akan disimpan di message box, akan ditampilkan di message box nilai akhir. Langsung kita run saja untuk hasilnya. Ya, berarti total dari operasi X merupakan bilangan rasional ya, berupa 15,77778. Baik, kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu untuk operasi Y sama dengan 1/n kuadrat. Mohon maaf sebentar ya, mau ambil charge HP, charge laptop, baterainya habis. Jadi selanjutnya operasi Y sama dengan 1/n kuadrat dikali operasi Pi untuk I sama dengan 1 sampai N dari data I per I. Jadi yang pertama kita dim Y as integer. Selanjutnya kita dim total sama dengan 1 karena perkalian. Lalu selanjutnya Y sama dengan 1, kita inputkan nilai Y-nya. Kita menggunakan struktur do while seperti yang tadi, yaitu do while Y kurang dari sama dengan 10. Kemudian kita masuk ke operasi Pi-nya terlebih dahulu, yaitu diwakili dengan variabel total sama dengan total kali sales Y,2 dot value per Y. Selanjutnya hasilnya sudah didapatkan, kemudian dikalikan dengan 1/n kuadrat yang diwakili dengan variabel nilai akhir sama dengan total per Y kuadrat. Selanjutnya Y plus Y plus 1, kemudian diloopingkan, begitu seterusnya sampai berhenti pada Y sama dengan 10. Kemudian hasilnya akan disimpan di message box nilai akhir. Kita akan melihatnya. Baik, hasilnya adalah 0,0017003325,625. Mungkin itu saja. Karena semua soal sudah menjawab, saya kembalikan ke Altaf Majid. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait persoalan yang sama, tetapi di sini untuk looping statement-nya yaitu untuk while when. Bentar, saya share screen dulu. Nah, jadi di sini untuk persoalan yang sama, pertanyaan pertama itu kita disuruh untuk masukkan untuk yang di kolom A ya dari 1 sampai 10. Nah, di sini untuk sheet 1-nya bentar, mohon maaf. Di sini apakah terlihat ya? Bentar.
Salah. Ini yang itu ini do until, bentar, yang while when itu yang ini. Tuh, ini do until. Bentar. Pause dulu aja, pause dulu. Ya, terkait dengan sheet satunya. Jadi sheet satunya kan kita diperintahkan untuk masukkan angka 1 sampai 10. Nah, di sini untuk looping yang while when sendiri, jadi pertama sama halnya kayak yang sebelumnya, kita harus mendeklarasikan datanya dulu sebagai integer. Nah, terus habis itu kita deklarasiin juga bahwa data itu dimulai dari 1. Nah, di sini while data kurang dari sama dengan 10 ini artinya nanti jadi dia sampai dengan data ke 10. Nah, jadi sampai dengan data ke 10, nah untuk yang baris baris yang data di kolom 1 yaitu kolom A, nanti hasilnya itu dia sama dengan datanya sendiri, yaitu dari 1 sampai dengan 10. Nah, ini untuk data sama dengan data plus 1 itu karena kita di awal itu kan mendeklarasikan datanya sama dengan 1 kan. Jadi nanti supaya dia untuk data kedua jadi hasilnya 1 plus 1, kemudian data ketiga berarti 1 plus 2, jadi hasilnya sama gitu. Kalau kolom 1 ya 1, kolom 2 hasilnya 2 dan seterusnya. Nah, ini nanti kalau di run juga hasilnya itu akan sama dengan yang ada di kolom A ini, yaitu 1 sampai dengan 10. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang soal nomor 2 yaitu terkait dengan penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan pakai while when juga hampir sama dengan yang sebelumnya, dengan do while. Jadi di sini bedanya hanya penulisan sintaksnya saja, yaitu kita pakai while data kurang dari sama dengan 10, terus juga di sini kita deklarasikan totalnya itu dari sama dengan 0. Nah, nanti di dalam sintaksnya kita deklarasikan totalnya sama dengan total ditambah dengan jumlah 2. Nah, terus juga kita deklarasikan data sama dengan data plus 1, yaitu ya fungsinya sama kayak tadi gitu. Nah, terus nanti setelah itu untuk penutupan sintaksnya kita pakai when, karena pasangan yang while itu adalah when. Kemudian menggunakan message box, yaitu hasil penjumlahannya adalah total. Nah, totalnya ini nanti kita masukkan di range C1. Nah, ini kalau di run nanti dapat kita lihat hasilnya itu dia akan sama dengan 32 ini, atau bisa kita pencet dari sini hasil penjumlahannya nanti 32. Selanjutnya untuk yang mohon maaf. Untuk yang ketiga ya, nomor 2 juga, tapi ini untuk perkaliannya. Jadi sama, bedanya nanti di sini datanya ketika kita totalnya itu adalah 1 dikalikan dengan jumlah data yang ada di kolom B itu. Nah, nanti juga akhir looping-nya itu when, kemudian hasilnya ini nanti kita masukkan di range C3. Nah, ini kalau di run nanti ini hasilnya kemudian masuk di kolom C3 ini, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 3 ya, nomor 3 itu adalah terkait dengan nilai X. Nah, untuk nilai X ini juga sama, hanya beda di penulisan looping-nya aja. Jadi menggunakan while dan when untuk akhirnya. Kemudian juga di sini rumusnya itu adalah total sama dengan total ditambah jumlah data yang ada di kolom B, kemudian ditambah 2 dikalikan dengan X-nya itu sendiri. X-nya itu dari 1 sampai dengan 10. Nah, untuk nilai akhirnya itu dideklarasikan sebagai total dibagi dengan jumlah data dikurangi 1. Kemudian juga kita deklarasikan bahwa X itu dia harus sama dengan
X plus 1 supaya nanti datanya jalan dari 1 sampai seterusnya gitu pengecekannya. Nah, kemudian hasilnya itu dimasukkan ke dalam message box yang mana kalau di run ini nanti akan keluar hasilnya yaitu 15,7 itu. Nah, atau bisa kita klik di sini X-nya itu sendiri yaitu 15,778. Kemudian selanjutnya untuk yang Y-nya juga sama yaitu Y-nya itu juga sama dengan 1 karena Y-nya dimulai dari 1 sampai 10. Nah, totalnya itu 1 karena dia perkalian. Jadi supaya nanti kalau misalkan 0 kan dia totalnya nanti akan 0 karena rumusnya itu total dikalikan dengan data yang ada di cells 2. Nah, kemudian sama kita deklarasikan Y sama dengan Y plus 1, kemudian ya penutup sintaksnya itu adalah when. Nah, ini hasil akhirnya ini nanti masukkan ke dalam message box. Nah, ini kalau di run nanti hasilnya akan sama dengan looping sebelumnya itu 0,0017 ini. Atau bisa kita pencet juga di Y ini, nanti hasilnya akan sama. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya untuk yang ketiga akan dijelaskan oleh Nathan. Oke, nge-lag nggak gue suaranya? Rada nge-lag ya? Enggak sih. Oke. Enggak. Nama saya Nathanael Hadi Mulyabanta. Saya akan menjelaskan soal yang sama tapi dengan menggunakan expression do until. Jadi pertanyaan yang pertama tuh buatlah makro Excel untuk membuat nomor urut 1 sampai 10 yang di kolom A. Nah, di situ jadi ditulisin tuh mana ya? Ada di ini harus di sheet. Oke. Nah, jadi pakainya subnomor. Kelihatan share screen-nya? Udah kelihatan. Jadi kita pakai subnomor dim data as integer. Data sama dengan 1. Terus kita pakai looping do until data lebih besar sampai lebih besar daripada 10. Jadinya nanti loopingnya berhenti waktu datanya udah lebih besar dari 10. Cells data 1 karena di kolom A, dot value sama dengan data, baru data sama dengan data plus 1 karena nambah 1 nambah 1. Terus loop baru insert. Nanti kalau kita run harusnya nanti keluar jadi 1 sampai 10 di kolom A. Nah, ya, oke. Pertanyaan selanjutnya tuh membuat penjumlahan kumulatif. Itu ada di modul 1 ya. Jadinya saat penjumlahan kita pakai dim total as integer, dim data as integer, total kita pakai 0 karena ini penjumlahan. Terus data sama dengan 1. Kita pakai looping do until data sampai lebih besar dari 10. Jadi totalnya kita hitung dari total sama dengan total plus cells data 2.value, terus data sama dengan data plus 1. And loop, terus jadinya message box, kita tampilin nanti di message box totalnya berapa, sama ditaruh juga di kolom C1. Kalau kita coba run, harusnya udah ada ininya, jawabannya. Di run atau gue yang nge-lag ya? Kayaknya gue yang nge-lag deh. Iya, gue yang nge-lag. Oke. Lanjut ya? Ya, lanjut. Terus lanjut lagi ke yang 2B, perkalian kumulatif. Di subperkalian kita pakai dim total as double dan dim data as integer. Data sama dengan 1,
total juga sama dengan 1 karena ini perkalian. Jadi kita pakai ekspresi do until data sampai lebih besar dari 10, totalnya kita hitung dulu nih. Jadi total kali sales data, 2.value, terus data sama dengan data plus 1. Kita pakai ini loop buat mengakhiri ini loopingnya, statement loopingnya. Baru nanti hasilnya diituin di message box dan di sales C3. Silakan dirun nanti udah ada jawaban harus. Oke, jadi hasilnya segitu. Lanjut lagi ke yang X. Yang X itu nomor 3. Nah, nomor 3 itu yang X kita pakai 1 per n-1 sigma data. Terus pakai sigma datanya. Jadi, nomor 3 kita pakai total sama dengan 0 karena ini penjumlahan. Kan sigma penjumlahan. Jadi, dim X as integer, X sama dengan 1. Terus pakai statement do until sampai lebih besar dari 10 X-nya. Totalnya kita hitung dari total plus sales x,2.value plus 2 kali x. Nanti nilai akhirnya akan ada di total bagi 10 min 1. Nanti x sama dengan x plus 1 biar urut dari 1 sampai ke 10. Nanti hasilnya akan ditampilkan di message box. Nah, ya. 15,77. Oke, lanjut lagi ke yang Y. Di Y itu kita nanti pakai capital P ya, jadi perkalian kayak sigma cuma pakai perkalian. Kita pakai total sub nomor 3B itu yang Y harusnya jadinya. Kita total sama dengan 1 karena 1 itu karena kita perkalian, capital P itu perkalian. Jadi dim Y as integer, Y sama dengan 1. Kita pakai statement do until Y sampai lebih besar dari 10. Nah, totalnya kita hitung dari total kali sales Y, 2.value per Y. Nilai akhirnya itu total per Y kuadrat. Jadi total bagi Y kali Y. Terus Y sama dengan Y plus 1 biar urut. Selesaiin loopingnya, baru nanti nilai akhirnya ditampilin di message box. Oke, dah. Sama semua hasilnya. Udah apa nih? Kita penutupan. Baik, jadi itu tadi sedikit dari kami penjelasan terkait looping do until bisa pakai ketiganya dan hasilnya harusnya akan sama semua gitu. Nah, sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.